Ini banyak berpaut dengan TPA Alamin karena banyak anak-anak kita mengejar malam minggunya. Nah, itu menjadi malam libur. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita dengar bersama uraian penyampaian pencerahan satu malam oleh Ustaz kita, Ustaz Ulir Tumi, kepada anak-anak kami. Nanti dengar Ustaz ceramah, akan ada pertanyaan oleh Ustaz nanti. Nah, anak-anak kami yang keluar ya, dengarin sampai selesai. Mungkin Ustaz ada pertanyaan. Mungkin tadi Ustaz sudah bawa hadiah banyak katanya. Nah, nanti anak-anak kami jangan tidur ya. Dengar Ustaz kita nanti ngomong. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua FT 19 itu Bapak Putri. Semoga apa-apa yang disampaikan sama Bapak bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk acara yang keempat, acara yang paling kita tunggu, kita nantikan, yaitu tausiah agama tentang peringatan tahun baru Islam 1 Muharram yang ke-1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ulir Tumi. Kepada Ustaz kami persilakan. Lalu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik si burung balang, lebih cantik si burung merpati. Yang tidak mau jawab salam, saya doakan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hilang napas di depan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 019 RW 004. Kemudian yang saya hormati Bapak RW, kalau perlu datang. Halo Pak RW, Pak. Dalam. Kemudian Bapak Ketua Mushola, teristimewa sahabat saya, pembina TPQ Al-Amin, Ustaz Muhammad Fadlan. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Cepat nikahnya. Kalau ada anak gadisku jangan ragu-ragu ngasih ke beliau. Kurangnya beliau ini apa? Alim, nasabnya bagus. Kata Nabi 3. Kalau nak jadi menantu itu 3, ketiga-tiganya ada dengan beliau. Apa lagi kurang? Gagah, ya. Nasab bagus, alhamdulillah. Adapun sudah Islam, apalagi nanti sakit jangan jadi kayu orang. Lalu, jadi wah. Nah, mudah-mudahan dakwah. Masyaallah ya. Jadi beliau ini Pak, sedikit saya bercerita, beliau ini kawan satu bangku
saya masuk kuliah. Tapi beliau duluan wisuda daripada saya. Saya belum wisuda sampai sekarang. Beliau sudah wisuda tahun kemarin Ustaz ya. Nah, saya belum wisuda karena ada beberapa hal yang membuat saya belum wisuda. Kemudian bapak-bapak yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami banggakan, yang kami sayangi anak-anak PPK Al-Amin yang insya Allah regenerasi pengganti bapak-bapak imam, bapak-bapak khotib, pengganti bupati, gubernur, presiden. Amin ya rabbal. Mau jadi bupati? Yang mau jadi bupati mana? Ya. Segala kita yang hadir pada malam hari ini dan istimewa pada malam 1 Muharram, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kata Rasulullah SAW, amin. Kata Nabi, bukan kata saya. Apa kata Nabi? La yajtami'una al-mala'un, tidak ada satu perkumpulan. Wa yad'u ba'duhum, satu di antara mereka berdoa kepada Allah. Wa yu'minu sa'iruhum, sekalian yang hadir mengaminkan doa tersebut. Illa ajaballahu lahu, pasti Allah akan mengijabah doa tersebut. Maka daripada itu saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini disehatkan badan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umur serta barakah. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Soleh-solehakan keturunannya. Amin. Sakinah mawaddahkan keluarganya. Amin. Dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Itu paling kencang kalau begitu. Nampaknya kalau kita berhutang kalau lewat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai untuk mengambil barakah kita pada malam hari ini, pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan salawat terlebih dahulu. Mau salawat Bu? Mau. Mau salawat? Bapak mau salawat Pak? Orang yang tidak mau salawat, yang benci akan salawat, yang tidak suka akan salawat daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman ada satu, siapa? Setan. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak mau sholawat berarti setan. Sekarang boleh ya. Jadi mari kita bersolawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah kata Nabi Muhammad, bukan kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya Muhammad, man shalla alaika salatan, barang siapa yang bersalawat kepadamu dengan satu salawat, kata Allah asrata hasanat, Allah catat baginya 10 kebaikan. Wa Allah hapus baginya asrata sayyiat, 10 pula keburukan. Wa rafa'allah indahu asrata darajat, Allah angkat di sisi Allah 10 derajat dengan satu salawat.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenal dengan Ustaz? Anak-anak ada yang kenal dengan Ustaz kan? Siapa nama ini Ustaz lah? Bukan nama, kalau nama lah ada di situ ya. Nama nenek Ustaz siapa? Angkatan 100.000. Ada 1 juta. Ada yang tahu? Dihangus ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tak kenal juga tak sayang maka tak cinta, maka tak bisa jadi mertua. Ya. Ada. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh telah aku ciptakan engkau, aku jadikan engkau min zakari wa unsa, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada siang, ada cowok, ada laki-laki, ada bencong, bencong. Beragam-ragam Allah jadikan kita, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada orang Padang, ada orang Padang sini, orang Umur, orang Palembang, orang Jawa. Apa tidak tahu? Ada yang tahu? Orang Papua ada. Jangan dimakan kuda hitam ke sini. Semua Nabi kumpulkan oleh Allah, dijadikan semuanya oleh Allah untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ulil Ilmi. Nama nenek Ustaz Abdul Jalil. Kakek kalau tanya jawab. Ya. Saya asli orang Dusun Buat, Kecamatan Batin Tigaulu, Kabupaten Bungo. Arah ke Luper, tahu Luper, Bro? Dusun Buat tahu? Disitulah saya dilahirkan, Bapak. Tepat tanggal 1 bulan 8 2001. Nah, saya sekarang masih terhitung mahasiswa aktif Institut Agama Islam Yasin Morowong. Saya tinggal di belakang kantor PU. Tepatnya ada rumah tahfiz Syaniatul Husna. Anak-anak siapa ada yang pernah ke tempat Ustaz? Ada ya? Acara apa kemarin dapat juara ada? Dah, mudah-mudahan tahun ini dapat juara, amin ya rabbal. Saya, apa lagi kira-kira ada motornya kan Pak? Pas Pak. Info yang paling penting, sampai sekarang saya belum begini. Itu paling penting Pak Bos. Ya. Akhir katanya belum Ustaz, anaknya laporan. Salah ya, saya belum begini. Kalau ada yang mau, belakang layar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita ceramah, kita bikin kesepakatan untuk anak-anak. Sepakat? Tadi sepanjang jalan Ustaz sudah menyiapkan hadiah. Kamu lihat saya. Dalam gua ada sen. Cuman tuh anak-anak dari ibu-ibu ada. Anak-anak lah ya. Ini sudah tersediakan kalau ada salah 3 amplop. Ada harus dapat ada juga. Banyak apa? Sampai situ selama hari raya Pak. Sampai situ selama. Nah, jadi Ustaz sudah menyiapkan amplop, Ustaz Fadlan juga menyiapkan amplop. Dari Ustaz tadi alhamdulillah ada tiket umroh. Usah aja loh. Tiket umroh bukan 2 pintu mesti cuci. Nah, tapi ada syaratnya, dengar dulu. Anak-anak halo, angkat suara. 1, tidak boleh bersuara kalau tidak disuruh. 1. Mulailah dengan tadi Pak. Kalau kamu lah tahu ada sen Pak. Nah, yang kedua, tak boleh keluar masuk musola. Duduk diam perhatikan. Nah,
Nan ketiga, syarat yang paling penting bisa menjawab pertanyaan Ustaz. Ustaz buka satu pertanyaan, namun nenek Ustaz siapa? Betul. Jangan diimak dulu. Jangan diimak dulu. Kakek kalau sampai di rumah ada mak yang dia kata, nak ikut sennya mak simpan jangan saya. Ikut jangan dari saya. Maknya apa sih kau? Dengar tu? Jangan dengar dengan anak dia. Orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jual rumah beli kapal. Ulang. Cakapnya ulang. Jual rumah beli kapal. Jual rumah beli kapal. Sampal ikan tilan makannya nasi. Penceramah yang punya akal jam 9 lah berhenti. Ya, kita tak perlu apa-apa Pak Bro. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Jangan sampai ikan kakap, ikan lele banyak cakap jadi bertele-tele. Yang lebih bagus apa? Ikan mujair, ikan 9 kalau cair saya pun pulang. Tidak mau kalian tidak ya. Insyaallah saya ceramah kemanapun baru. Kebetulan saya sudah aktif di dunia dakwah tahun 2020 awal saya sudah terjun ke dunia dakwah. Di provinsi Jambi yang tidak pernah saya masuki cuma 2 kabupaten lagi. Tanjab Timur sama Kota Sungai Penuh. Selain itu alhamdulillah sudah pernah masuk semuanya. Bukan sombong. Bukan sombong, tapi apa? Bengak dikit. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi pula saya ceramah ini. Tadi saya sudah membacakan firman Allah. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi illa alladhi jangan nengok Ustaz kata hadiah. Ya. Karena tak tahu bagi banyaknya hadiahnya. Nah, apa artinya demi masa? Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Ditegaskan inna. Sungguh manusia terdapat dalam merugi. Kecuali illal ladzina, terkecuali orang-orang amanu beriman kepada Allah wa amilus shalihat, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah, berbanyak salat dan segala macamnya. Jadi kita semuanya sekarang dalam keadaan merugi Bapak Ibu, terkecuali kita melaksanakan perintah Allah. Sekarang malam hari ke maghrib tadi sudah beranjak tahun 1045 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Tentu dari pergantian tahun ini ada banyak hal yang perlu kita muhasabah. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita masing-masing sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kita semuanya di yaumil hisab. Nah, pada malam hari ini sebagai temanya apa tadi Pak? Tahun Hijriah mulai berganti menyambut Muharram dengan sepenuh hati, saatnya mengintrospeksi diri agar kedepannya lebih baik lagi. Makna tahun Hijriah adalah hijrah, pergantian atau perpindahan. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, makna hijrah ialah menggantikan segala yang buruk kepada hal-hal yang baik. Itu makna hakikat hijrah. Bukan pergantian tahun dari tahun 1 ke tahun 2. Tetapi makna mendalam adalah mengintrospeksi diri kita, mengukur diri kita semuanya sudah berapa banyak kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang kita buatkan
pada tahun kemarin kita tinggalkan sama-sama. Yang tahun kemarin keluar rumah masih tidak pakai jilbab. Dengar bu? Bu, 3 orang masuk api neraka kalau ibu keluar rumah membuka aurat. 1 lakimu. Siapa bu? Kencang sikit. Kenapa? Jadi jangan senang pak, mentang-mentang istri awak cantik, rambut keselir siku. Aku segala macam. Keluar rumah tak pakai jilbab. Alhamdulillah, itu api bakar kayu bakar neraka Bapak Ibu. Hati-hati yang keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Ibu, bu, tutup aurat kita bu. Jangan keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Apalagi pakai baju tergantung. Apa daster bu ya? Daster koyak puluh sih koyak. Ya Allah. Alhamdulillah semana. Dengan bapak ibu semuanya, kalau ibu sayang dengan laki ibu, sayang dengan suami ibu, pelihara diri ibu semuanya. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kata Allah. Jadi bapak-bapak sudah menjaga diri dia, sudah menjaga keluarganya. Jangan ibu acak-acak keluarga ibu masing-masing. Dengar bu? Dengar bu? Sayang dengan laki kita bu? Sayang. Mana sayang dengan laki yang pada Nabi? Kalau yang jawab sayang laki-lakinya ada di situ. Yang jawab sayang Nabi kemungkinan jatuh. Kemungkinan Pak ya. Bu, ibu, bu, tengok laki masing-masing. Pak, pada telah bunyi lagi Pak. Pak, sayang dengan ibu-ibu Pak. Ya. Itu Pak, dah sambil cepat keluar. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin rumah tangga. Sudah jelas firman Allah, Qu anfusakum, pelihara diri kalian dan keluarga kalian. Berat tanggung jawab kami laki ibu. Berat mikirkan skincare ibu. Betul Pak? Mikirkan bedak ibu, anak sekolah, listrik, air, bedanya, AC, paket, HP, AC dipikirkan. Maka tidak heran kita banyak nengok laki-laki mati apa dah 2 stroke jantung. Kenapa? Tekanan batin itu yang terlalu tinggi. Ini bu, yang tahun kemarin kalau kita memang betul-betul mau hijrah kepada yang lebih baik. Perhatikan bu, ketika kita memang hijrah daripada yang tahun kemarin tahun ini, maka perbaiki segala aspek kehidupan. Tatanan kehidupan sosial diperbaiki, mulai dari memperbaiki diri kita dengan laki kita. Sering minta maaf dengan laki bu. Jangan sampai bu minta maaf dengan laki cuma 1 kali setahun bila hari raya Idul Fitri. Itu pun nak minta THR pula. Ya Allah. Bu, ibu, bu, laki ibu kau sayang dengan ibu. Sayang dengan ibu. Dia berikan baju ibu cantik-cantik, Masya Allah. Tengok, cantik-cantik. Ada warna pink, biru, hijau, putih, coklat. Ada lagi sekali bayar, 2 kali bayar. Itu semuanya dipikirkan ibu. Dan berapa dia sayang dengan ibu, ibu sebaliknya. Lagi nengoknya di YouTube, masing-masing. Silakan, oh. Kalau keluar rumah pakai jilbab, jangan nak kelihatan jilbab. Boleh ada sekolah Bang, bermacam-macam boleh jilbab. Ustaz, kami keluar rumah sudah pakai jilbab, tapi jilbabnya nauzubillah tidak sesuai dengan kaki. Ada jilbab angin putih dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tarik begitu mati tu.
Jadi jangan dipakai jilbabnya satu. Mohon maaf. Kami tidak mau kiamat gara-gara ibu yang mempertontonkan letuk tubuh ibu. Kenapa sudah jelas hadis Nabi, tanda kiamat akan datang apa? Banyaknya orang berpakaian, namun mohon maaf bagaikan telanjang. Ibu-ibu menggunakan jilbab leher mah, kok dada muncul naudzubillah min dzalik. Nah, ada jilbab yang kedua apa? Jilbab pasrah namun tak rela. Nah, salah asal taruh sekolahan. Pernah pagi-pagi nyiram bunga depan rumah pakai gitu. Ya Allah, berubah bro, berubah. Bapak ini lah, berubah lah. Ya, jangan keluar rumah jangan pakai celana kotak. Laki-laki itu Pak akan nampak indah gagah satu kalau dia pakai kopiah. Enak yang ayo. Pakai kopiah putih, pakai baju gamis, adalah sorbannya dikit. Gagahnya. Dia mau katakan gagah tak dia? Bukan saya, Ustaz Abdullah. Bukan saya, Ustaz Abdullah ya. Nah, jangan nakal awal pakai kopiah putih, pakai baju muslim bawahnya celana kotor. Jadi masuk. Jadi makna hijrah yang sesungguhnya ialah meninggalkan perkara yang buruk kepada perkara yang baik-baik. Mari sama-sama kita perbaiki. Aslih anfusakum. Allah tidak akan merubah. La yughayyirullah biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusikum wa bi anfusihim, sampai orang itu merubah diri dia dewek lah. Jadi jangan, oi, lo ngapo ada berubah kawan kau tahun ke tahun macam itulah, nunggu hidayah. Sering ada mu. Ngapo lah orang tidak belum dapat hidayah, bengak. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi apa? Dijemput kedatangan hidayah. Tidak boleh kita menunggu hidayah, tapi dijemput. Minta ridha kepada Allah, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, halo. Begitupun juga dengan kalian yang tahun kemarin malas-malasan ngaji, jangan lagi sampai malas-malasan. Dengar ya, mau masukkan orang tua dalam surga? Kalian nak, ya kalian ketika orang tua kalian meninggal, doa yang paling mustajab cuma dua, anak dengan orang tua dengan anak. Bayangkan mati orang tua kalian besok pagi, amin. Untung dah dengar amin ya. Mati orang tua kalian, siapa lagi yang mendoakan kalau bukan anak-anak soleh TPP-nya al-amin. Ya. Sudah ada yang hafal berapa juz di sini yang katakan? Ada? Berapa juz? 2 juz. Masya Allah. Juz apa ya? Juz apa kan engkau? Juz apa nak? Juz 30 sama 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikulah 40. Tapi saya kasih yang belum tadi. Ya 40. Ya. Ya nak ya. Sebelah sini kok. Apa juz berapa? Maju. Waktu baru maju. Kencangnya tadi nya. Ya. Siapa namanya? Wildan. Sekolah di mana? Iya, SKB. SMP ya. SMP berapa? Haji tetap ya. Oh, dia dapat juara kemarin. Juara berapa kemarin? Belum siap, Pak. Tahu Pak nambah, boleh. Juara apa kemarin? Juara 2 dulu. Ya. Jadi kalian anak-anak 40 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau kalian tidak ngaji hari ini, mati musola kita nak. Dada lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dada lagi dengan itu. Kenapa tidak ada lagi regenerasi selanjutnya yang menggantikan Ustaz Fadlan tidak ada, yang menggantikan Ustaz Ulil Ilmi tidak ada, yang menggantikan Pak RT, Pak Ketua Musola, Pembina Musola, tidak ada lagi yang menggantikan. Kenapa? Kalian semuanya lalai dengan HP. Betul? Punya HP semuanya? Punya HP? Mana masuk surga? Syarat yang pertama kali masuk surga apa? Mati.
Mati dulu. Ya, kalau nggak mati kan bisa masuk surga. Harus mati dulu. Ya, untuk anak-anakku yang di sini. Ketika kalian lalai sholat karena main HP, disuruh orang tua, nak tolong mama bentar belikan gas. Kakek lah mak, aku selama ini ya. Kalau kalian tidak mau jadi bahan bakarnya api neraka, kasih HP dengan orang tua kalian. Sepakat? Sepakat? Iya. Pemaknya mana kok? Minta HP dengan dia. Nah, kenapa nak HP ini dua? Satu, mubah saja menggunakan HP bisa menjadi ladang dakwah. Contohnya mana? Halo guys, malam ini kita pengajian dengan Ustaz Ganteng guys. Itu dah dakwah. Siarkan siaran langsung, foto. Wah. Tapi yang kedua juga ada haram menggunakan HP ketika apa? Kalian salah menggunakan handphone. Kalian mainnya dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiri. Itu tidak boleh. Melalaikan perintah Allah cuma untuk mengejar kesenangan semata. Dengar anak-anak semuanya. Kalau kalian mau masuk surga, syaratnya pertama mati, yang kedua taat akan perintah Allah. Tinggalkan HP kalian semua. Oh, Ustaz jangan kayak gitu caranya Ustaz. Ibu-ibu pula yang parah Pak. Saya sering Pak. Ada anak-anak murid saya ngadu, wali muridnya ngadu, Ustaz, anak itu jangan dikasih HP kan. Tolonglah selamatkan anak-anak dia ada kasih HP kan. Dia ada main HP. Oke, saya laksanakan. Tahu-tahunya emaknya pula ngajar main HP. Ini ibu-ibu sini mungkin ada. Saya tanya jawab bola. Nah, pergi kondangan anak tinggal ngerelek kasih apa? Awaknya yang ngajar main HP. Nah, pergi ngumpul keluarga, pergi ke pasar anak ngerelek kasih HP itulah. Jadi kita yang membiasakan anak-anak menggunakan HP, Bu. Jangan. Karena apa? Anak-anak umur di bawah SD itu masih otaknya itu masih suci. Dia masih bersih. Tidak ada kotoran. Kenapa, Bu? Jangankan kotoran maksiat yang lain, berbohong pun dia tidak mau. Mau tidak kalian berbohong? Tidak mau. Kenapa? Dia tahu betul. Orang jujur masuk, orang bohong masuk. Belum Pak, orang jujur masuk, orang bohong masuk. Tadi senyum subuh. Salah. Jujur ya. Orang jujur masuk, orang bohong masuk, orang jujur masuk, orang bohong masuk. Bapak kamu tadi senyum subuh. Wah, Bapak. Itu paling jujur anak-anak kita. Ya. Jadi sampaikan dengan orang tua kalian, Pak. Kami sudah susah-susah mendoakan Bapak. Kami ngaji untuk Bapak. Kami berpuasa untuk Bapak. Kami berdoa untuk Bapak. Tolong Bapak laksanakan sholat. Jangan sibuk main slot gawe. Betul? Betul. Ada yang betul, ada yang tidak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan peristiwa hijrah. Ditetapkan tanggal 1 Hijriah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua RT tadi. Ditetapkan 1 Hijriah ada pada masa Nabi Muhammad berhijrah dari tanggal dari Makkah menuju Madinah, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Apa peristiwa yang banyak terjadi di bulan Muharram ini? Bulan Muharram adalah termasuk dalam 4 arba'u syuhurul hurum. Syahrul Hurum, 4 bulan haram, Muharram. Apa lagi? Nah, anak-anak siapa yang tahu 4 bulan hurum? Salah satu kan? 50.000, 100.000. Ibu-ibu 1, 2, 3, 4 alat selesai habis. Dan dia menjawab tadi lah. Apa baik? Yang pertama Muharram. Yang kedua Rajab.
Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Siapa yang hafal kan? Ada yang hafal? Tinggal tunjuk anak maju. Ikut sponsor of mama sendiri. Ayo. Kalau dari duduk situ kan emaknya tuh Muharram. Bukan. Jangan takut ya, jangan takut. Nah, maju, langkah ya. Tengok situ, siapa namanya? Fitnah. Fitnah namanya. Siapa namanya? Oh, Lukna. Silakan bacakan. Bismillah. Apa nih? Ya. Apa yang mungkin lagi? Betul? Betul? Ah, tepuk tangan. Masya Allah. Lukna, kelas berapa nak? Satu naik dua cm. Ya. Alhamdulillah, ini dari Ustaz yang terakhir. Nah, ini lah. Masuk dulu. Ya. Silakan dulu. Kelas 1 naik kelas 2 apa SD. Ibu-ibu ada yang hafal bulannya apa bulan Maret? Sebetulnya Bu, yang perlu kita hafal itu bulan-bulan kita. Jangan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dah kita hafal. Ya. Anak 10 sen yang mak ya. Belum bonus malam ini tak mak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah maknanya hijrah. Mari sama-sama kita perbanyak minta ampunan di malam tahun baru itu. Mulai tahun baru itu dengan satu qiyamul lail, perbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan muhasabah diri kita, mengistiqomahkan hati kita lagi Pak Bu. Betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita tinggalkan salat. Ini yang sering kita bahas Bu. Di mana-mana pengajian pasti ada bahas salat, tetapi kenapa kok kita susahnya nak salat? Betul loh? Betul loh? Susah baik kita nak salat ya Allah. Kadang tuh nak salat aduh berintangan, aduh berhalangan. Ibu, ini untuk kita ketahui. Pahala orang yang sholat enak-enak saja, mulus-mulus baik dia sholat, pahalanya standar. Tapi kalau pahalanya orang sholat itu satu, dia memaksakan diri sendiri, ninggalkan ikon, ninggalkan itu, ninggalkan A, B, C, D, E, ditinggalkan semuanya untuk sholat, itu pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang sholat tinggal sholat. Yang puasa tinggal puasa. Karena apa? Ibadah ini Bu, amal-amal ibadah yang kita laksanakan diukur ikhlas atau tidak ikhlasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesusahan ibadah dinilai daripada susah dan tidak susahnya. Semakin susah, semakin besar pula pahalanya. Itu kata guru saya dulu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara salat, ingat Bu, telah banyak kali dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatlah yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul Bu? Betul loh. Betul? Oh. Betul sekali kan? Jalan-jalan ke kota Makkah membawa air zam-zam untuk diminum. Sebelum saya lanjut ceramah, izinkan saya minum. Ya, dari tadi dah tu nak minum ustaz ada dah. Saya nunggu dari tadi bang. Mana lah tak ada minum, tak ada juga orang nak minum ya. Bila apa? Kita gas lagi Pak. Gas lagi Pak. Jadi itulah makna sebenarnya apa nama tadi hijrah, hijriyah diambil dari kata hijrah, mengubah diri kepada hal yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemarin
Kita sering beribut dengan laki, tahun ini stop dulu. Jangan lagi bu. Ustaz tak bisa kau nak marah Ustaz. Kesalahan kami dengan laki kami Ustaz. Boleh marah, cuma pelan-pelan. Pelan-pelan marah. Apa? Jangan kayak gini, jangan bu ya. Ya, karena apa? Wanita, seorang istri yang meninggikan suara di atas suami, aras itu bergetar saking murkanya Allah Ta'ala. Dengar loh. Dengar. Makanya laki kita tuh lahir kecil hitam kurus segala. Kenapa kalau? Karena dibentak terus dia hari dengan ibu-ibu. Tiba rumah pang bunyi piring, pang bunyi kok ya Allah. Takut dengan bini kita pak? Bapak? Enggak. Pak? Sering bini kita bapak pak? Enggak, badan mak besar. Enggak, badan besar. Masya Allah. Kalau ada ibu-ibu marah Pak, boleh sampaikan ceramah saya Pak. Sampaikan ceramah saya. Alas pun bergetar. Ikut tak bakal masuk surga kalau laki tak ridho. Dengar apa? Gapai ridho suamimu bukan lagi ridho orang tuamu. Kenapa tanggung jawab ibu-ibu ada dengan bapak-bapak. Jadi baik-baiklah dengan suami kita. Berbakti kepada suami. Kalau laki kita capek dipijit tersalah ya bu. Kata Imam Al-Ghazali, apa kata Imam Al-Ghazali bu? Satu cangkir kopi yang disiapkan untuk seorang suami oleh seorang istri, satu tetes yang lewat dari kerongkongan menghapus satu dosa kecil. Bayangkan bu, satu tetes lewat kerongkongan satu dosa kecil hilang. Bayangkan bu, bayangkan bapak-bapak balik dari kantor, timbul rumah ibu-ibu buat air kopi segalon. Jangan cinta lah pak. Itu saking berbaktinya, saking besarnya pahala ibu-ibu kalau berbakti dengan suami. Senangin hati suami bu, senangin hati suami. Di Cina, kalau suami sampai nyanyi, masya Allah. Kalau bagus. Kalau suami elok, lari lagi ya bahagia, ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke perihal salat. Anak-anak angkat suara. Duduk anak soleh. Terbuka pertanyaan. Kalau mulai ibu. Siapa yang hafal surah Al-Asri ayat 3? Maju. Siapa namanya? Kalau nggak besar nampak kok lagi mau apa? Apa namanya? Alika kan apa? Kau yang cahaya kau? Kau ini apa ya? Ya, kau. Mana? Satu dulu. Tiga lo. Siapa namanya? Coba baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Saya dulu. Nah, ya. Kakek cuma mau peribut di rumah kayak kacau. Ya. Untuk lagi-lagi pertanyaan. Tanggal berapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Katakan. Tanggal berapa? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu tanggal berapa? Malam itu tanggal berapa? Ya 7 Juli, ya betul. Apa kalau 7 Juli? Ya Ustaz tanya semua Arabnya. Satu, ada betul lagi. Berapa tadi? Ya, berapa kasih? Sudah pernah menjawab lagi ya? Pertanyaan coba, ini. Siapa yang tahu dari sini ke sini ya? Nah, cowok dari sini ke sini. Ini yang kecil-kecil ini. Siapa yang tahu berapa banyak surah dalam Al-Quran? 70, mantap. Ya, itu bukan di sahabat lagi.
30 surah Al-Quran. Salah nggak ya? Surah kalau 30 itu juz. Ini surah ya surah. Ah, ya apa? Kok itu kayak itu lawan lah belum. Aneh nah kemalam bang. Foto kasih sama. Nah, balik. Nah, ya. Itu langsung lah, tolong langsung simpan dia lah. Kasih nama. Nah, itu. Nah, masih banyak lagi tak? Banyaknya nih. Siapa yang hafal surah Al-Asri 1 sampai 3? Katakan. Ah, kok. Maju. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, alhamdulillah. Ya, nah ini. Tengok lu. Banyak bu. Sekolah belajar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun berpesan dengan kita. Nabi Muhammad pun bersabda melalui hadisnya, apa kata Nabi? Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Dan siapa orang yang hari ini, oh sudah kacau. Lagi makhluk sedalamnya. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Dan siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang beruntung. Jadi dari 3 kategori Nabi bu, mana yang kita pilih bu? Hah? Tentu yang beruntung. Kalau beruntung, usahakan 1 hari dari hari ke hari kita mempunyai peningkatan terus. Contoh, hari ini saya istighfarnya sekali, besok 2 kali, setahun 336, berarti 336 kali istighfar dalam 1 tahun. Besok tahun selanjutnya bikin 2 lagi sehari. Yang jelas apa? Kita istiqomah di jalan Allah, memperbanyak istighfar, menyebut Allah, mengingat Allah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan memperbanyak mengingat Allah, hati kita akan lembut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimanakan hijrah dari yang buruk ke yang baik, bukan dari yang baik ke yang buruk. Kakek salah pula Ustaz. Ustaz, saya nak hijrah Ustaz. Hijrah dari mana ke mana Pak? Bini saya baru sikok, tahun baru saya tambah 2. Itu tak ada hijrah namanya Pak. Itu salah hijrah dulu. Sepakat kira-kira Pak? Ustaz, silakan kalau suami saya tak nikah lagi, cuma langkahi mayat saya dulu. Ya, Bu. Kalau ibu-ibu masuk surga paling mudah dengan mencari ridho seorang suami. Senang hati suami itu surga yang ibu-ibu. Kalau laki senang kebini 2, kok salah ya? Ada nilai apa Bu? Ya, Bu. Dalam Islam ada banyak model rumah tangga. 1, lakinya beriman, apa bininya beriman, lakinya tidak, siapa? Fir'aun laknatullah. Fir'aun. 2, apa nama kau? Bininya kafir, lakinya beriman, siapa kau? Nabi siapa? Hah? Nabi siapa kau? Pak? Nabi Nuh alaihi salam, yang sampai anaknya tenggelam juga. Dan ketiga, keluarga lakinya Islam, bininya pun Islam. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibu dari 3 tu pilih yang mana Bu? Ibrahim alaihi salam Bu. Tapi ingat, Ibrahim tu bininya Bu.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mana hijrah dari yang buruk ke yang baik. Jangan dari yang baik ke yang buruk. Buruk itu adalah orang yang celaka, disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertanyaan untuk anak-anak sesi terakhir. Yang tahu katakan, yang sudah katakan lagi belum, Pak? Yang hafal apa nama Allah? Yang tahu nama Nabi Muhammad, gelarnya waktu kecil apa? Ibu-ibu jago. Apa? Nama gelar Nabi Muhammad ketika masih kecil apa? Nah, coba Pak. Orang apa? Siapa namanya? Jangan imam-imam belakang bro. Hah? Nama TPK kita apa? Maju. Ya itulah Al-Amin, itulah gelar Nabi Muhammad ketika kecil. Boleh belum? Ya. Jadi Al-Amin itu bu artinya orang yang dapat dipercaya. Maksudnya anak-anak kita kalau ada pengicu. Lanjut. Siapa yang tahu sekarang tahun berapa Hijriah? Nyimak kalau ada teko. Dari semua. Ya, yang hafal untuk kelas 1 katakan kelas 1 SD. 1 SD katakan. Kelas 1 SD katakan. Ya Allah. Jadi 1 SD ya. 1 naik ke 2. Nah, yang hafal huruf hijaiyah katakan. Habis, mana habis? Habis. Ikut hampir hilang soal. Siapa? Salam. Waalaikumsalam. Apa nama? Coba baca huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Coba baca hafalnya. Alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, shin, sod, dal, to, zo. Ainin, fa, kof. Bukan nih. Jim, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, alif, lam, hamzah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kasih sahabatlah. Dulu bapak-bapak siap. Simpan. Selanjutnya, siapa tahu nama istri Fir'aun? Kalau ada amplop tadi loh. Coba. Siapa namanya? Di situ ya. Siapa namanya? Maju. Dia maju. Aisyah. Kasih. Aisyah sama saja. Ya, silakan. Mana ini salah? Sakit kali ya. Mana Aisyah? Kalau dia ada apa sih dengan saya sama saya tahu itu. Mak itu Aisyah namanya. Tapi bukannya istri Fir'aun itu saja. Aisyah di situ ayo. Karena Aisyah itu nama-nama yang bagus. Nama anak Nabi pun ada Siti Aisyah. Nama ibu komplek pun ada Siti Aisyah juga. Tidak ada Sitinya. Aisyah baik. Ya. Masya Allah. Selanjutnya berapa lagi? Banyaknya nih. Siapa yang tahu nama istri Nabi Muhammad katakan? Wah, Siti Aminah nama bini Nabi. Salah. Apa orang lagi? Maju. Betul. Nama Mak Idris Siti Ojah saja. Ya, silakan dulu. Lanjut. Aku lagi jadi siapa nama Bapak Ustaz? 50.000 kita tahu. Nama Bapak Ustaz tadi dah jatuh dah tahu Bapak lagi dah. Boleh sebut ya? Kita gagal mesti. Siapa nama Bapak RT?
kecil siapa nama Bapak Ketua Musola? Hah? Bapak Lope, Bapak itu bukan? Aduh. Sebagai bapaknya dewe lah. Lanjut. Berapa juz dalam Al-Quran? Yang lain. Ini sudah tadi. Berapa juz? Maju. Ustaz sudah kasih dia ada tukang carinya tak? Banyaknya hadiahnya. Nah ya. Siapa? Di mana? Kau di mana Pak? Kalau di mana kau panjang ceritanya Pak? Di mana Nabi dilahirkan dan di mana Nabi diwafatkan dan pada tahun kapan Nabi diwafatkan? Potong dikit. Di mana Nabi lahir dan di mana Nabi wafat? Yang sudah dikahului. Jadi boleh makan. Ada yang tahu yang belum sudah? Siapa yang hafal surah Qul? Cepat. Dalam apa belum? Aduh, baca Qul kencang dikit. Bismillah dulu. Kalau tak selesai lagi loh. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Peci mana? Ada. Ya, apa? Silakan dulu. Baiklah, anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk kalian, ya. Perhatikan Ustaz. Ketika kalian mengaji, kalian setiap huruf itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malasan untuk ngaji. Ya, halo. Jangan malas-malasan untuk ngaji. Ketika sudah datang waktu ngaji sore, maghrib datang sebelum sholat maghrib, sholat berjamaah di masjid. Tunaikan sholat, perbanyak ngaji, hafalkan doa-doa, doakan kedua orang tua kita. Ya, untuk kalian semuanya santriwan-santriwati TPQ Al-Amin. Ketika kalian sudah datang di madrasah di TPQ di musola ini, tolong apa kata gurunya, apa kata ustaz dan ustazahnya diikuti saja. Karena apa? Sejatinya guru-guru kita semuanya, ustaz-ustazah kita menginginkan yang terbaik untuk kita. Ustaz, kami malas ngaji Ustaz. Kenapa? Bayarnya mahal. Kamu belum nyari duit. Belum ada kamu nyari duit kan? Ngaji bela. Jangan dipikirkan biaya. Betul loh? Betul loh? Untuk ibu-ibu yang pelit-pelit, bimbel apa bahasa Inggris 200.000 sebulan. Apa MTK 150. Ngaji berapa Ustaz? Aduh 25.000. Itu telatmu setahun setengah. Ya Allah Bu, Ibu, saya tidak melarang anak-anak diikut bimbel-bimbel segala macam. Silakan. Kata Nabi seimbang antara dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, nak kedua-dua harus dua-dua juga ilmu. Cuman kelemahan kita malu dengan diri kita sendiri, Bu. Kita orang Islam, tapi menghibahkan anak kita di jalur Islam kita sungkan-sungkan. Kita malas-malas, kita pikir dua kali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melalui peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memperbaiki diri dan keluarga kita. Amin ya Rabbal. Sehingga sampai di titik sejatinya makhluk Allah yang sesuai tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Banyak ucapan saya yang tidak berkenan dengan hati, yang tertunjuk, yang terbentak, yang kasar atau segala macam ucapan, tutur kata, perilaku, tindakan yang tidak berkenan dengan hati ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, saya mohon maaf lahir dan batin. Dia bagaimana? Dia bagaimana Pak?
Tapi kalaupun ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tersinggung dengan ucapan saya, dia tersinggung. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tadi saya buka dengan pantun, sebelum saya tutup izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Makkah, jangan lupa membeli bolu kukus. Telah lama saya berceramah, mudah-mudahan balik bawa nasi bungkus. Halalullah wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.